Engkaulah Tuhan, Engkaulah Roh Kudus. Tiada yang seperti Engkau yang ada dalam kehidupan kami, menguatkan, meneguhkan kami, supaya kami tetap ada dalam pengharapan untuk suatu waktu kami bertemu dengan Engkau di sorga yang sudah Tuhan sediakan. Dan selama kami ada di dunia, kami percaya pengharapan kami tidak tergoyahkan, iman kami tidak tergoyahkan mereka ada apapun juga yang kami hadapi. Karena kami tahu bahwa kami bukan dari dunia, tapi kami dari sorga. Dan suatu waktu kami akan kembali. Kami akan mendengarkan firman. Roh Kudus akan berbicara lewat hamba evangelis Pak Stephen. Roh Kudus akan menyampaikan isi hati daripada Tuhan, sehingga kami semua mau mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan siap mendengar firman. Sama-sama katakan Amin. Kami persilakan dulu kembali. Terima kasih, selamat sore. Cuacanya terlalu indah, ya. Kalau nggak ada hujan repot loh, ya. Semua itu indah. Tadi kita kepanasan minta hujan bingung, dikasih hujan bingung, ya. Puji Tuhan. Saya hanya ingin kita semua ini mengerti sih sebetulnya, siapa Yesus itu? Siapa Yesus? Anak Allah atau Allah sendiri? Hah? Siapa Yesus? Anaknya Allah atau Allah sendiri? Kita lihat perjanjian lama. Perjanjian lama, siapa sih Allahnya yang disembah oleh orang Israel? Keluaran 3 ayat 13. Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus ku jawab kepada mereka? Kira-kira ditanya. Musa berhadapan muka dengan Allah. Dia tanya, namamu siapa? Apa jawabnya? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Zaman dulu Allah memang gak punya nama, tapi orang Israel dia kenakan nama yang namanya YHWH. Karena Allah tidak pernah berwujud, tidak ada satupun bahasa yang sanggup menggambarkan siapa itu Allah. Allah itu sebuah status, sebuah gelar, namanya Tuhan. Makanya banyak orang punya Allah, banyak orang punya Tuhan. Tetapi kalau ditanya namanya siapa, tidak ada yang bisa jawab. Tidak ada satupun yang bisa jawab. Bahkan Musa pun nggak bisa jawab. Aku adalah aku. Ayat 15-nya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, tulisannya YHWH, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun. Aku telah mengutus aku. Tuhan belum menyebutkan nama. Ya. Kalau begitu, siapa yang layak menyandang gelar Allah? Siapa yang layak menyandang gelar Tuhan? Boleh nggak semua orang mengklaim bahwa dirinya Tuhan? Banyak nggak gelar Tuhan itu menarik perhatian orang? Sangat menarik. Sangat menarik. Semua berebutan. Dikenakan kepada Molok, dikenakan kepada Rimon. Semuanya menarik. Tapi untuk menjadi Allah nggak gampang. Harus ada syaratnya. Syarat yang utama apa kira-kira? Dia harus menjadi sang pencipta alam semesta. Dia harus tahu yang awal dan yang akhir. Yuk baca Wahyu. Wahyu 1 ayat 8. Kalau dia nggak tahu yang awal dan yang akhir,
Nggak bisa kategori ini masuk kepada siapa yang menyebut dirinya Allah. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa. Siapa aku di sini? Aku di sini siapa? Masih belum kelihatan. Ya. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Siapa dia? Ayat 16 ya. Coba baca. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Siapa yang mengaku Alfa Omega? Yesus. Kok Yesus bisa mengaku Alfa dan Omega? Kapan Yesus ada di Perjanjian Lama? Ingat nggak kejadian Abraham bertemu dengan seseorang? Yuk kita baca. Kejadian 17 ayat 1, kembali lagi ke Wahyu. Ke Kejadian. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka apa jawabnya? Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ayat 22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Siapa yang ditemuin Abraham itu? Siapa Abraham yang bertemu dengan siapa dia? Yohanes 8:54. Ya, supaya saudara paham nih, siapa sih Yesus itu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami? Orang Yahudi percaya kepada Bapa, itulah Allahku. Yesus lanjut bicara gini, padahal kamu gak mengenal dia. Bayangkan, orang Israel, Yesus katakan apa? Kamu tidak mengenal dia. Padahal kita tahu, Allah ada berapa sih? Allah itu cuma satu, Tuhan itu Esa. Kenapa Tuhan yang Esa sampai Yesus katakan, padahal kamu gak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Ayat 56 ini kuncinya ini. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Nangkap maksudnya di sini? Yesus, nih saya ulang ya. Abraham bapakmu, Abraham itu keturunan dari Israel dan Ismail ya. Bilang bagaimana? Bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya. Kapan? Peristiwa kejadian tadi, ketika Abraham berhadapan muka dengan Yesus Kristus, dan ia bersukacita. Ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau melihat Abraham. Apa pernyataannya Yesus? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan dibuktikan kehadiran Yesus waktu bertemu muka dengan Abraham. Nah, sampai di sini masih ragu-ragu nggak siapa Yesus? Ada keraguan nggak? Allah itu cuma satu. Allah tidak pernah ada dua, tidak pernah ada tiga. Allah cuma satu. Kalau hari ini bangsa Israel saja, Allahnya cuma satu. Dia kenal nggak sama Allah itu?
Ayo saya mau tanya sama saudara. Israel, Allahnya cuma satu hari itu, nggak pernah tampil Allah lain. Yang membelah laut, yang mengadakan mujizat, yang berlawanan dengan Firaun, cuma satu Allah. Tapi mereka kenal nggak? Mereka kenal nggak? Yang satu itu kenal nggak? Saya bacakan nih. Israel kenal nggak sama Allahnya? Yuk. Mazmur 95 ayat 10. Ini bukti nyata dan fakta, ya. Mazmur 95 ayat 10, 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. 40 tahun disertai, masih disebut Allah tidak mengenal jalanku. Yeremia 4:22. Kita lihat nabi-nabi mengatakan apa coba? Yeremia 4:22. Allah cuma satu. Sampai nabi-nabi itu bilang mereka tidak kenal. Yeremia 4:22, saya bacakan ya. Sungguh bodohlah umatku itu. Lanjutnya ayat bunyinya kemana? Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Mereka tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Bayangin, Allah cuma satu. Setiap nabi ngomong mereka tidak mengenal aku. Lanjut, Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bayangin zamannya Hosea loh ini. Zamannya Hosea. Tidak, dulu hukum Taurat itu cuma dari satu Tuhan. Yang lain dianggap bukan Tuhan. Satu-satunya Tuhan loh. Satu-satunya Allah loh. Mereka dikatakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan juga melupakan anak-anakmu. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa bangsa Israel nggak kenal Tuhannya? Sadar nggak hari ini? Tuhannya cuma satu loh. Tidak dikenal oleh orang Israel. Aneh kan? Apalagi kalau Tuhan kita 3 hari ini. Ada Allah, ada Yesus, ada Roh Kudus. Bingung nggak tambahan? Bingung nggak? Tuhan itu tetap satu. Ketika Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya satu. Siapa Yesus hari ini? Nih lihat. Saudara akan tercengang-cengang. Siapa Yesus itu? Yesus itu luar biasanya nih ya, Yohanes 16. Ayat 25. Yohanes 16:25, perhatikan baik-baik ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Terus ayat 26-nya, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Paham gak ayat ini? Paham gak? Siapa Yesus? Siapa Yesus? Siapa Yesus? Saya ulangi ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitahukan siapa Bapa kepadamu. Tahu jawabannya? Siapa Bapa itu? Yesus. Ayat 26-nya, pada hari itu kamu akan berdoa di dalam namaku, dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku
meminta Bapa bagimu. Karena dialah Bapa itu sendiri. Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah ketiganya adalah satu. Itu kesaksian di sorga. Kalau mau cari Allah itu siapa? Di sorga kita akan bertemu dengan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Di bumi kita ketemu dengan siapa? Air, darah, dan roh. Siapa itu? Pak Agus Agung, Pak Udiono, Pak Joni. Inilah kesaksian yang ada di bumi ini. Gak usah muter-muter cari trinitas begini. Sudah. Manusia punya 3 unsur. Air melambangkan jasmani, darah melambangkan jiwa, dan roh. Salah satu dicabut bisa nggak? Bisa nggak salah satu dicabut? Bapak jiwanya diambil, gimana coba? Mati. Diambil rohnya, gimana? Mati. Nggak bisa dipisahkan. Penjelasan Trinitas cuma begitu saja, jangan dibulet-bulet lagi, ya. Allah kita cuma satu. Kenapa dia bisa menjadi Yesus Kristus? Nih. Kita semua percaya nggak bahwa Allah pernah berfirman lewat Musa? Setuju ya? Zaman dulu kalau orang salah, siapa yang dikorbankan? Kalau orang salah, siapa yang dikorbankan? Binatang. Kenapa harus binatang? Kenapa harus binatang buat persembahan? Kok aneh? Saya yang salah, Bapak yang salah, Pak Udiono yang salah, kok harus binatang jadi korban? Kenapa? Coba. Apa yang mau diperlambangkan sama Tuhan? Bapak pendeta yang salah, cari binatang kita korbankan. Kenapa kok harus binatang? Kenapa darahnya bisa mengampuni? Iya, untuk persembahan. Kenapa darahnya bisa mengampuni? Itu sudah suatu hukum. Kalau orang yang salah, harus ada korban yang tidak bersalah. Kita berbuat salah, harus ada yang menebus yang tidak bersalah. Hewan punya salah nggak? Hah? Nggak punya. Hewan nggak punya salah. Domba makan tanaman tetangga, salah nggak? Nggak salah. Domba nyeruduk anak sampai mati, salah nggak? Nggak salah. Dia tidak punya hukum. Dia hanya punya naluri untuk hidup. Makanya dikorbankanlah hewan. Sekarang, kalau itu nggak dirubah sama Tuhan, repot nggak kita hari ini? Kita berbuat dosa, korbannya harus anak domba. Mampu nggak? Mampu nggak? Nggak mampu, karena tiap hari bikin dosa. Ditumpuk dosa, nyembelih kambing, nyembelih anak domba. Seberapa kuat? Dan lagi, tempatnya cuma satu. Yang layak cuma satu. Di mana tempatnya? Di Yerusalem. Loh gimana bangsa-bangsa yang tinggal di luar Yerusalem, di luar Israel cara mengampuni dosanya? Nggak bisa. Berarti ada sesuatu yang harus berkorban. Siapa yang layak kira-kira untuk mengampuni dosa semua manusia? Kambing nggak mampu. Berarti harus ada manusia yang tidak berdosa. Saya berdosa, harus ada korbannya juga, tidak boleh berdosa sebagai ganti saya. Siapa kira-kira manusia yang tidak berdosa? Ada nggak? Nah, Yesus. Kenapa harus Yesus? Berarti tidak ada manusia satupun yang tidak berdosa. Kalaupun ada, misalnya Pak Pendeta sama namanya Pak Refli hidupnya benar banget. Saya berdosa, tak golei Pak Refli. Pak, Bapak harus jadi korban saya. Mau nggak? Nggak mau. Oh, dia merasa orang benar kok aku berkorban buat orang berdosa. Di sini ada yang mau nggak? Anda hidup dalam kebenaran, tiba-tiba digolek wong akeh dijadikan korban. Mau? Ya nggak mau. Nggak ada yang mau. Tapi hanya satu pribadi yang dia dengan inisiatifnya dia harus turun ke bumi menjadi manusia yang tidak berdosa. Kalau dia Allah, mampu menjadi manusia yang tidak berdosa. Makanya Yesus kenapa dibaptis? Yesus itu Allah. Allah itu kudus. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan Yesus pasti dikuduskan. Makanya air dia kuduskan. Yesus harus dibaptis untuk menguduskan air itu. Dan kita mengambil baptisan itu karena bisa menguduskan. Tapi harus disertai dengan pertobatan. Sekarang, dengan statusnya Yesus, mungkinkah kalau dia manusia? Mungkinkah dia manusia? Nggak mungkin. Yesus itu perwujudan Allah sendiri. Makanya Yesus dengan rela mengorbankan dirinya. Dan dia punya syarat, tidak boleh berdosa.
Makanya karya penebusan Tuhan itu bukan akal-akalan, bukan cuma tulisan ngawur, tapi ada rentetannya peristiwa. Berarti menurut saudara, siapa Yesus yang mau berkorban buat manusia? Kalau dia manusia, kalau dia manusia biasa, kalau dia utusan, kalau dia nabi, mau nggak? Nggak mau. Dia Allah sendiri karena cintanya pada saudara, karena cintanya untuk apa? Memulihkan suatu hubungan. Sehingga Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah itu sendiri, dan Bapa itu sendiri. Gelar Allah dan Tuhan menjadi jelas ketika Allah mewujudkan dirinya menjadi manusia. Kalau Allah tidak mewujudkan diri jadi manusia, tidak pernah ada sebutannya. Sebutannya tetap Allah dan Tuhan. Tapi dia karena berwujud sebagai manusia, maka kita bisa menyebut namanya. Karena apa? Di bumi ini nggak ada sesuatu yang keberadaannya ada, tidak ada namanya. Ingat ya, di bumi segala sesuatu keberadaannya yang bisa disaksikan oleh orang pasti punya nama. Dan nama itu, ini hebatnya lagi, tidak pernah di perjanjian lama disebut ada suatu nama di mana nama itu punya kuasa. Siapa yang punya kuasa namanya? Ya, saya bacakan nih. Kisah Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau disebutkan nggak ada nama, berarti memang tidak ada nama. Kita bisa menyebut nama Tuhan dan Allah untuk menyelamatkan kita nggak hari ini? Bisa nggak kita menyebut nama Tuhan dan Allah untuk menyelamatkan kita? Nggak bisa. Buktinya apa? Saudara lihat, orang Israel itu terlihat kekuatan Tuhan zaman dulu. Setuju ya? Keselamatan berasal dari bangsa Israel. Setuju ya? Dan saksinya ada. Bangsa Israel sendiri dan Mesir. Sekarang Allah zamannya Israel, diamnya di mana? Allah zaman orang Israel, diamnya di mana? Bait suci. Setuju ya? Berarti hebat dong bait suci. Ada Allah dan pernah terbukti. Memang Allah menunjukkan kekuatannya di sana. Orang megang tabutnya mati. Tapi hari ini di mana bait sucinya? Di Israel ada nggak bait sucinya? Kenapa kok roboh? Kenapa kok roboh? Kalau memang ada nama Allah dan Tuhan di sana, kenapa kok roboh? Berarti Tuhan merubah. Dia rubah semuanya. Liturginya dirubah. Menuju kemana? Hari ini siapa yang disebut bait suci? Mungkin nggak bait suci ketiga dibangun? Mungkin nggak? Hah? Nggak mungkin. Karena kenapa? Yesus katakan bait suci ini akan roboh. Dan terbukti roboh. Ingat loh, bait suci itu bangunan yang sangat diagungkan oleh bangsa Israel. Tapi Yesuslah yang mengatakan, Yesuslah yang mengatakan nubuatan. Murid-muridnya bertanya, Tuhan, bait suci ini hebat, megah. Yesus katakan apa? Satupun batu-batu ini tidak akan ada. Roboh. Siapa yang bisa merobohkan bait suci? Padahal bangsa Israel yakin itu ada Allah di sana. Siapa yang sanggup? Kalau bukan Allah sendiri. Paham maksudnya ya? Kalau bukan Allah nggak mampu merobohkan bait suci. Karena Allah cuma satu. Dulu disebut Tuhan. Hari ini disebut Tuhan Yesus. Nggak ada cara lain. Dan Yesus hari ini yang betul-betul punya kuasa untuk memberikan pengampunan, untuk memberikan keselamatan, untuk menebus dosa kita. Nggak ada nama lain. Nggak ada nama lain. Roma 14 ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Saudara amini nggak ini? Bisa nggak seluruh bumi bertekuk lutut kepada Yesus? Bisa nggak? Filipi 2:10. Yuk. Filipi 2:10. Lebih. Ini nubuatan. Ini janji. Ya. Dan ini firman. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit,
yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bisa terjadi nggak? Gimana caranya? Ya, kita sekarang tanya sama Tuhan, gimana caranya nih? Sampai semua bangsa mau nggak mau akan bertekuk lutut menyembah Yesus. Gimana caranya? Saudara percaya sama Yesus hari ini karena siapa? Kita percaya Yesus hari ini karena siapa? Karena firman. Terus karena siapa lagi coba? Karena siapa? Karena orang Israel menolak Yesus. Makanya keselamatan pergi kepada bangsa-bangsa. Coba kalau Israel percaya Yesus, kebagian gak kita? Karena ketidaktaatan orang Israel, keselamatan menuju ke bangsa-bangsa. Bisa bayangkan kalau mereka bertobat? Bisa bayangkan gak? Mereka gak taat membawa keselamatan bangsa-bangsa. Kalau mereka bertobat, apa yang dibawa? Gimana caranya Israel bertobat? Israel hari ini bertobat nggak? Gimana caranya supaya orang Israel bertobat? Gimana caranya Pak Refli? Supaya buat orang Israel bertobat dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Gimana caranya? Terjadilah perang besar dan Israel menang atau kalah? Yuk. Israel menang atau kalah? Betul Pak Gus. Terjadilah perang besar, Israel menang atau kalah? Pertanyaannya itu. Pertanyaannya kalah, tapi tinggal poin-poin berapa orang ada hukuman Tuhannya. Nah, Israel harus kalah dan tertindas sampai dia berkata, aku gak punya kekuatan lagi. Mazmur 22, ketika Yesus mau disalib, Eli Eli lama sabachthani, itulah kalimat yang akan dikeluarkan oleh bangsa Israel. Ketika dia kalah tertindas karena kekuatannya gak ada lagi, seluruh bangsa dan berterima kasih sama kaum Ismail. Dia selama ini menjadi alatnya Tuhan seperti Nebukadnezar. Saudara bayangkan, kalau tidak ada Ismail hari ini, jadi apa di Yerusalem? Jadi apa coba? Dibangun bait suci itu. Tapi bersyukur ada sebuah kekuatan yang Tuhan pelihara sampai hari ini. Dulu Nebukadnezar dipakai oleh Tuhan. Hari ini pun Ismail dipakai oleh Tuhan. Dan ketika Israel habis-habisan, Iron Dome-nya nggak kuat, semuanya kalah. Yeremia 17 ya kalau nggak salah ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Selama Israel mengandalkan kekuatannya dia, terkutuklah dia. Tapi ketika Israel sudah menyerah, tidak ada pertolongan. Siapa yang datang kira-kira? Ketika yang sisa menyebut, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu nubuatan yang luar biasa loh saudara. Kira-kira pada hari itu semua bangsa memandang. Matius 23 ayat 37 ya. Matius 23 ayat 37. Yerusalem dikepung habis-habisan, semuanya hancur-hancuran. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang kuutus kepadamu, yang diutus kepadamu. Berkali-kali kalimatnya Yesus apa? Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ini pernyataan Yesus tentang siapa dirinya. Berkali-kali loh aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, ya kan? Kalau Yesus cuma seorang, bukan Allah yang zaman dulu, dia nggak mungkin katakan ini. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ayat 38, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Nubuatannya Kristus. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kapan? Hingga kapan? Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertobatan orang Israel lagi diserbu habis-habisan dalam todongan senjata, diancam sampai mati. Ketika itu dia berseru, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Semua mata memandang seluruh dunia, bala tentara sorga dan Yesus Kristus turun. Ngaku nggak kalau Yesus juru selamat? Semua bangsa kira-kira gimana hari itu? Kalau benar-benar kejadian Yesus turun ke dunia, semua lutut berteluk nggak? Berteluk nggak? Semuanya ngaku, semuanya
Tuhan cinta nggak kepada umat manusia? Dia peduli nggak dengan yang lain? Peduli banget. Tidak peduli agamamu apa. Yang penting pada hari itu semua bangsa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan itu kejadian. Yang terkemudian jadi kebalik ya. Yang terdahulu jadi kemudian. Yang terkemudian jadi terdahulu. Fair nggak Allah? Fair nggak? Fair banget. Dia cinta banget. Tidak bisa ditolak. Ini suatu rancangan yang indah. Suatu semua kejadian di bumi. Ada luput dari perhatian Tuhan nggak? Semua kejadian di bumi ada luput dari kejadian dari mata Tuhan? Tidak ada satupun yang luput. Makanya semuanya atas izin Tuhan. Sama seperti Yeremia melihat kerajaan Babel makin hari makin besar. Dan Yeremia ngomong, hati-hati. Sebentar lagi Babel akan menyerang Israel. Tidak ada yang percaya kan? Dan terbukti nggak hari itu? Babel menyerang Israel dan habis. Bahkan bait sucinya dirobohkan. Tapi Babel juga, Nebukadnezar, Koresi, dan Darius mengizinkan nggak pembangunan bait Allah? 70 tahun kemudian, bangsa yang sama Media dan Persia memberikan izin kepada Ezra dan Nehemia untuk membangun bait suci yang kedua. Kalau Tuhan mau bangun terlalu gampang. Tapi hari ini sudah bukan seperti itu, ya. Hari ini kita yakin siapa itu Yesus. Makanya hari ini umat Kristen sudah berubah kehidupannya. Yang diikuti adalah kehidupan rohani. Kehidupan rohani mengandung apa saja? Mengandung liturgi, mengandung persembahan, mengandung ibadah yang sejati. Mau tahu nggak kehidupan rohani orang Kristen? Mau ikut yang lama atau yang baru? Yang baru ya. Kristen, Yesus Kristus membawa perubahan besar dalam liturgi. Gimana liturginya Kristen sebetulnya? Yuk. Liturginya Kristen gimana? Membawa budaya atau masuk dalam budaya? Kristen melebur budaya, menolak budaya, atau masuk ke dalam budaya itu. Liturginya Yesus masuk ke dalam budaya. Zaman dulu orang Yahudi budayanya apa? Makan malam. Dan Yesus lakukan budaya itu. Sambil makan malam dia pecah roti. Dia pecah roti, dia minum anggur diberikan kepada murid-muridnya. Lambang apakah itu? Memecahkan tubuh dan darah. Jadi setiap kali makan malam, Yesus mengabarkan tubuh dan darah Kristus itu apa sih? Firman. Firman. Ketika makan malam, bicarakan firman. Bagi firman, bagi tubuh Kristus. Makanya orang Kristen yang sekarang, cara makannya beda. Kalau yang lain makan pakai mulut, Kristen yang rohani makannya pakai apa? Pakai mata dan pakai telinga. Firman itu dibaca dan didengar. Kristen yang hebat hari ini makanya sudah bukan seperti manusia biasa, nggak pakai mulut makannya, tapi pakai telinga dan pakai mata. Yang dimakan apa? Firman. Itulah liturgi Kristen. Itulah liturgi yang Yesus bawa. Dimanapun pecah-pecahkan roti ini, pecah-pecahkan dan minumlah darah Kristus. Karena itu menyehatkan jiwa. Dimanapun itulah liturgi. Liturgi yang Yesus bawa sehingga masuk ke dalam budaya. Yesus nggak peduli kok dengan cara penyembahan. Mau apapun Yesus buktinya berubah kok. Perempuan Samaria, Yesus katakan apa? Sudah di pasalnya engkau tidak menyembah di Yerusalem dan tidak di gunung ini, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Dia rubah liturgi. Orang Israel ke Yerusalem enggak, orang Samaria ke gunung Samaria enggak, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan karena menyembah di dalam roh dan kebenaran, bisa terlihat enggak? Nggak bisa. Tapi perlu bukti. Orang Kristen harus punya bukti. Buktinya apa? Buktinya apa kalau kita menyembah di dalam roh dan kebenaran? Apa buktinya? Orang menyembah di dalam roh itu nggak kelihatan loh. Kalau orang masih nyanyi-nyanyi, masih bahasa roh, kelihatan. Tapi menyembah di dalam roh tidak terlihat sama sekali. Karena di mana roh Tuhan? Dalam hati. Gimana cara ngomong sama hati? Perlu teriak-teriak? Perlu puji-pujian seminggu? Enggak. Tapi di dalam hati bisa berkomunikasi sepanjang hidup kita. Mau apa saja di dalam hati bisa. Dan harus ada buktinya. Buktinya di mana? Galatia 5 ayat 19.
Galatia 5:19. Bukti orang menyembah di dalam roh. Akan ada buktinya, ya. Buktinya adalah perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceridraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Betulkah seperti ini? Hasil orang menyembah dalam roh, betulkah hasilnya seperti ini? Enggak. Bagus, bener banget. Tidak ada orang yang menyembah di dalam roh hasilnya ini. Ya, ayat 21-nya. Terhadap semuanya itu, Paulus yang tulis ya. Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Berarti waktu Paulus ikut dalam agamanya Yahudi, munculnya ini semua kan? Dengki, iri, amarah, roh pemecah. Makanya tidak segan-segan Paulus bunuh. Karena ada amarah, karena ada iri hati, karena ada kedengkian. Semuanya ada. Paulus loh yang tulis ya. Barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas, orang yang menyembah di dalam roh. Siapa roh kita? Roh Kudus. Bukti kita menyembah bukan di Galatia 5:19-21, tapi di 22. Tetapi buah roh. Ya. Orang menyembah itu artinya apa? Ketika kita menyembah artinya apa? Kita ditundukkan oleh kekuatan besar itu. Kita menghargai siapa dia, makanya kita sembah. Kita merasa kalah dengan dia. Kita merasa bahwa dialah yang terbesar. Makanya kita menyembah untuk tunduk. Bukti orang tunduk sama Roh Kudus, bukti orang menyembah di dalam roh, harus diikuti kebenaran. Kebenarannya apa? Punya kasih, punya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Makanya cara lihatnya gampang kok. Liturgi orang Kristen, kalau sudah cara ibadahnya adalah memecah-mecah tubuh Kristus, cara makannya pun sudah pakai mata dan telinga. Sekarang, cara berkata-kata pakai apa kalau begitu? Manusia rohaninya Kristen, cara berkata-katanya bagaimana? Makan pakai mata, pakai telinga. Cara komunikasinya bagaimana? Yuk, pakai mulut? Atau pakai apa? Pakai sikap. Orang Kristen cara berkomunikasinya hari ini, kita adalah terang. Siapa komunikasi kita? Berarti kalau gitu seluruh tubuh, seluruh hidup menjadi terang. Itulah Kristen. Kalau Kristen tidak ada buah-buah roh dan tidak menunjukkan sikap hidup yang benar, jangan jadi Kristen deh sini-sini. Karena saudara pinjem loh nama itu. Saudara, nama Kristen saudara pinjem loh. Bukan milikmu sendiri loh. Harus bertanggung jawab penuh. Ya, nggak bisa main-main ini. Lanjut ya. Jadi cara kita mempertontonkan diri, cara kita berkomunikasi lewat perbuatan hidup kita. Setelah itu, apa yang kita persembahkan sama Tuhan? Roma 12 ayat 1. Semuanya harus berubah. Total perubahannya ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh atau duit? Tubuh atau duit? Kalau duit ikut liturgi yang dulu. Kalau tubuh ikut Yesus. Ya. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Persembahannya sudah berubah. Hidup kita, ibadahnya berubah nggak? Berubah total. Yakobus 1 ayat 27. Masih ada waktu nggak Pak Juli? Masih ada waktu ya Pak Gembala ya? Masih ya? Los ya? Waduh semangat saya. Buat hujan lagi supaya nggak pulang-pulang orang-orang. Nggak lain intermezzo lah, saya nggak bisa seperti itu, saudara. Ya. Ibadah yang murni, Yakobus 1:27, ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Gimana ibadahnya? Mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka,
dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Loh, ibadah sejatinya gimana kalau gitu? Mengunjungi janda dan yatim piatu. Janda dan yatim piatu, ibadah yang sejati. Semua orang juga punya. Di mana sejatinya kalau begitu? Di mana sejatinya? Semua orang punya kok. Setuju ya? Tapi gimana yang dimaksud ini? Ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ibadah yang sejati adalah mengembalikan suami kepada janda-janda di gereja. Dalam arti mengembalikan bapak, memberikan bapak kepada yatim piatu di dalam gereja. Yang dinamakan janda adalah orang yang kehilangan suami, kehilangan pegangan, kembalikan fungsinya. Siapakah suami janda-janda itu? Yesus. Siapakah bapak dari anak-anak yatim itu? Yesus. Kembalikan fungsinya. Itu adalah ibadah yang sejati. Ketika ada orang ke gereja dalam keluh kesah, dalam tekanan, berikan dia seorang suami. Berikan siapa? Yesus Kristus. Siapa yang kita berikan? Roh Kudusnya. Ada anak yatim yang gak punya, kehilangan figur bapak, perlu pertolongan dari bapak. Berikan Yesus Kristus, berikan Roh Kudus. Seorang penolong, seorang pemimpin, seorang penghibur. Berikan itu semua. Itulah ibadah yang sejati. Jadi bukan janda-janda dan yatim piatu secara jasmani. Ingat, janda bukan seperti yang kita pikir bahwa janda-janda dan yatim piatu, bukan. Tapi betul-betul mengembalikan fungsi dalam kesusahan mereka, ya. Ibadahnya menjadi murni. Orangnya juga harus jadi murni. Semua ini janji buat orang Yahudi. Setuju ya? Semua ini buat orang Yahudi. Dan kita pun harus jadi Yahudi yang beneran. Caranya gimana? Roma 2 ayat 28. Kalau semuanya sudah murni, sudah sejati, orangnya pun harus sejati. Gimana caranya jadi Yahudi sejati? Bisa kita jadi orang Yahudi? Nggak bisa. Tapi di dalam roh kita mampu. Karena di dalam bangsa Yahudi terlalu banyak janji, ya. Dan kita kepingin janji itu, ya. Roma 2 ayat 28. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Bisa nggak kita jadi Yahudi kalau dengan begini? Bisa. Siapa yang membuat kita jadi Yahudi? Siapa yang bisa membuat kita jadi Yahudi? Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita telah ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, atau lebih-lebih kita sekarang diperdamaikan, pasti diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Dan ada ayat yang menyatakan karena Kristuslah yang telah menyatukan kita menjadi kewarganegaraan Israel. Ya, ibadahnya sudah selesai. Ya, liturginya sudah mengerti, persembahannya sudah mengerti, ibadah yang murni sudah mengerti, sudah jadi Yahudi sejati. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Kalau demikian gampangnya, kurang apa lagi? Gak ada kurangnya kan? Tinggalkan yang lama. Jadikan semuanya menjadi yang sejati, ya. Tapi kalau masih duniawi, ada cirinya juga. Cirinya manusia duniawi. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab itu jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika ada seorang berkata, aku dari golongan Apolos, dan aku berkata dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi
yang bukan rohani. Gereja hari ini perpecahan nggak? Gerejaku, gerejamu, semua terpecahan. Manusia rohani atau duniawi? Kalau mau masuk ke dalam manusia rohani, tidak boleh ada perpecahan. Semuanya bersatu. Dombanya miliknya Tuhan. Peraturannya bagaimana? Kolose 2:19. Semuanya berubah. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Terjadi nggak hari ini? Kesannya kayaknya dia itu hebat. Wis pokoknya pikirannya dia jadi hebat, bisa nubuatan, bisa segala macam. Wis pokoknya segala macam. Yang dibesarkan dirinya bukan Kristus. Dia merasa dirinya yang diurapi, dia merasa yang di ini. Makanya dikatakan akhir zaman akan tampil Mesias-Mesias palsu. Apa di Mesias? Yang diurapi, yang merasa dipilih Tuhan, yang merasa diurapi. Yang isinya cuma membesarkan diri, ya. Ayat 19, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapa kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Sering nggak dengar begitu? Sering nggak? Sudah nggak berlaku itu, ya. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, ada gunanya nggak? Tulisannya di sini. Tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Saudara lihat aja, orang yang puasanya bisa setahun bangga nggak? Orang Kristen bisa puasa setahun bangga nggak? Kira-kira bangga nggak? Hebat. Aku puasa setahun, tapi itu hanya kepuasan jasmani. Ya, berubah semua total. Semuanya berubah total. Kita adalah garam dan terang dunia. Makannya sudah berubah, cara bersuaranya pun berubah. Ya, mau kan seperti ini kan? Ya, sudah yakin ya Yesus itu siapa? Bagaimana caranya dia menyelamatkan orang? Dan siapakah kita hari ini? Sehingga kita layak menerima semua ini. Ini bisa dipikir pakai akal atau nggak usah dipikir pakai akal. Ketika kita menyembah Tuhan, ini perlu dipikir atau nggak perlu dipikir? Ayo coba. Ketika menyembah Tuhan, perlu dipikir atau nggak bisa dipikir? Hah? Nggak dipikir, bahaya Pak Gus. Menyembah Tuhan harus masuk logika. Ingat, kita percaya sama Tuhan hari ini karena apa coba? Karena baca firman. Waktu baca firman pakai pikiran nggak? Pakai pikiran nggak? Ada nggak orang baca firman nggak pakai pikiran? Berarti ketika kita baca firman, satu ayat aja ya, satu ayat ya. Satu ayat. Mazmur 119 ayat 26. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. 27, buatlah aku mengerti petunjuk tita-titamu, supaya aku merenungkan perbuatanmu yang ajaib. Waktu baca ini, untuk merenungkan perbuatan Tuhan, pakai pikiran nggak? Pakai pikiran. Karena saudara yakin bahwa Tuhanlah yang memberikan pengajaran, saudara bisa merenungkan Taurat Tuhan tuh karena mikir apa enggak? Satu ayat terakhir ya, benar-benar terakhir ini. Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan ini pakai pikiran kita enggak? Atau enggak pakai mikir? Pakai pikiran. Sehingga kita yakin. Tadi firman yang saya bacakan semua, saudara mikir enggak tadi? Kalau enggak mikir blind. Dan kita diyakinkan ada firman itu. Sehingga kita yakin siapa itu Allah. Allah berarti masuk dalam logika kita. Masuk dalam pikiran kita. Allah Maha Kuasa, Maha Hebat, Maha segalanya. Setuju kan? Ketika ada sesuatu yang mustahil dilakukan Allah, masuk akal nggak? Masuk akal, wong dia Allah kok. Justru kita bisa mikir, apapun yang dilakukan Allah,
walaupun itu mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil dan pikiran kita pun menyatakan itu. Kenapa? Karena Allah Maha Besar, Maha segala-galanya. Dan pikiran kita lah yang membawa untuk mengenal siapa Dia. Makanya perlu pikiran, pengetahuan bahwa untuk mengenal kepada Tuhan. Makanya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, untuk selalu mengenal kepada dirinya. Pakai pikiran kita, pakai logika kita untuk mencari siapa Dia. Baca firman, mulailah dengan tidak percaya sampai engkau menjadi percaya. Jangan percaya dulu. Jangan percaya dulu. Baca firman sampai mengerti, sampai engkau percaya. Ketika engkau dari tidak mengerti menjadi mengerti, ada yang bisa menggoyangkan enggak? Tidak ada. Tapi yang bahaya, enggak ngerti, enggak mau cari, ikut-ikutan, goyang itu. Dikasih begini goyang, dikasih begini goyang. Yesus adalah batu karang yang kokoh. Apa batu karang itu? Ketika mengakui engkau adalah Mesias. Itu fondasi kita. Fondasi itu tidak boleh bubar. Mau jadi orang baik apapun ya. Misalnya begini. Ada orang baik di dunia. Entah itu siapapun dia. Dia misalnya Buddha kek. Mau apapun kek. Kalau dia bisa menjadi panutan, boleh kita tiru gak? Kalau dia bisa menjadi panutan, boleh kita tiru gak? Boleh. Tapi imannya cuma satu, kepada Yesus Kristus. Semua orang yang baik bisa jadi panutan. Tapi untuk keselamatan, untuk iman, hanya Yesus Kristus. Ya, sehingga kita tidak bisa bermusuhan sama orang. Anda bisa menghargai semua orang. Di sini kita menghargai Gus. Di sini menghargai Pak Udiono. Bisa menjadi semua panutan. Saya percaya sama Rasul Paulus. Saya mengagumi Rasul Paulus. Tapi saya nggak boleh beriman sama Rasul Paulus. Saya beriman kepada yang Rasul Paulus beriman. Kepada Yesus Kristus. Ya, paham ya? Kita sampai di sini. Mungkin apa mau nyanyikan satu lagu? Ya, silakan Pong. Mohon maaf, hari ini lama banget ya. Untung nggak dibuat hujan sama Tuhan. Mau pakai speaker aja? Ada speakernya? Ada speakernya. Hanya nama Yesus. C. Zaman dulu nyanyi juga nggak ada piano kok, zaman Yesus dulu, ya. Zaman Yesus bersuaranya apa aja kok. Yang penting adalah kesungguhan kita, ya. Mau diambil speaker. Mari kita memuji Tuhan, hanya nama Yesus. Di bawah kolong langit ini tak ada satu nama yang bisa menjamin kita untuk diselamatkan. Yesus telah berfirman, Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, Tiada yang lain. di dalam namamu ada keselamatan. Di dalam namamu
kita Tuhan. Ada yang ragu-ragu nggak sama nama Yesus? Nama itu demikian perkasanya, demikian punya powernya. Di bawah kolong langit ini hanya dengan menyebut nama Yesus ada keselamatan. Hanya dengan percaya nama Yesus dan dibuktikan di kayu salib, penjahat yang pada hari itu karena percaya saja bisa masuk kerajaan surga. Bayangkan betapa berkuasanya nama itu. Tidak ada nama apapun yang seperti Yesus. Begitu powerful, begitu kuasa. Tidak ada, hanya Yesus. Ya, silakan. Di dalam namamu ada keselamatan. Di dalam namamu ada kehidupan. Di dalam namamu Hatiku terpikat, hanya namamu Yesus, Engkau Tuhanku. hanya namamu Yesus, Engkau Tuhanku. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas karya-Mu. Kami berterima kasih ketika Engkau mau menggantikan diriku Tuhan, mau menggantikan diri kami. Kami yang berdosa, Engkau yang menebus. Kami yang bersalah, Engkau yang disalib. Kami yang bersalah Tuhan, Engkau yang mati buat kami. Memang namamu sangat berkuasa Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa yang mau menjadi penebus kami. Tidak ada satu nama pun Tuhan seperti Engkau. Bapa, terima kasih. Sangat berterima kasih. Namamu punya kuasa untuk pengampunan. Namamu punya kuasa untuk penebusan. Dan semua lutut, cepat atau lambat, pasti bertekuk lutut di hadapan-Mu. Karena Engkau mengasihi semua umat, Engkau mengasihi semua bangsa. Kasih-Mu terlalu besar ya Bapa. Tidak peduli apapun mereka, tapi suatu saat ketika Engkau turun dari sorga, akan membawa semua pertobatan. Bangsa-bangsa akan membawa semua pertobatan. Tidak peduli dari bangsa apapun, semuanya akan Kau bawa untuk memenuhi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebuah karya yang indah, sangat indah, hingga kami tidak bisa berkata-kata apapun Tuhan. Kami percaya Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan kami. Dia adalah batu karang yang kokoh, tidak akan kami terombang-ambing. Kami yakin dan seyakin-yakinnya namamu punya kuasa, sangat berkuasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.